Halo sahabat Enjoy Film. Kali ini kita akan membahas tentang kejamnya dunia bisnis kosmetik yang memiliki bahan dasar janin untuk dapat membuat kulit menjadi tampak muda. Tanpa berlama-lama, simak saja alur film Yashoda. Film diawali dengan memperlihatkan seorang artis Hollywood bernama Olivia yang akan berenang. Saat dirinya berenang, ia tidak mengetahui kalau dirinya kini tengah diawasi oleh dua orang pria yang berniat jahat ingin memperkosanya. Dua pria tersebut kemudian memasukkan serbuk racun dengan maksud agar Olivia tak sadarkan diri. Namun betapa terkejutnya mereka mendapati Olivia mati mendadak secara aneh, hingga mereka pun mengurungkan niat untuk memperkosa. Kabar kematian Olivia kini tersebar di media massa. Pakar ilmuwan dokter mencoba meneliti kematian Olivia yang secara misterius. Ternyata mereka menemukan dua zat yang dicurigai sebagai penyebab kematian Olivia. Zat yang pertama adalah narkotika sejenis LSD, dan zat yang satu lagi masih misterius. Skin beralih pada seorang ibu hamil bernama Yashoda, tengah memeriksakan kandungannya kepada dokter rumah sakit. Diketahui Yashoda dan beberapa ibu-ibu lainnya tengah mengikuti sebuah program yang bernama Ibu Pengganti yang bekerja sama dengan rumah sakit. Saat tengah diperiksa, sang dokter mengatakan kepada Yashoda kalau kandungannya baik-baik saja. Dan sang dokter juga menjelaskan bahwa saat menjalankan program Ibu Pengganti, Yashoda akan mendapatkan fasilitas yang begitu lengkap di sebuah tempat karantina. Setelah diperiksa, seorang perawat memberitahu Yashoda bahwa dokter tersebut telah berbohong karena faktanya kandungan Yashoda lemah. Perawat mengatakan bahwa mereka dibayar oleh penyelenggara program ini dan diminta untuk berbohong kepada ibu-ibu yang mengikuti program tersebut. Keesokan harinya, Yashoda mendapatkan 50% uang dari program ini. Ia kemudian dijemput sebuah mobil lengkap oleh sang sopir. Sopir kemudian meminta Yashoda untuk meminum sebuah pil dan kemudian membuatnya tak sadarkan diri selama perjalanan. Saat Yashoda terbangun, ia mendapati dirinya tengah berada di kamar yang begitu luas dan megah. Ia kemudian melihat merpati di jendela kamarnya dan bermaksud ingin membuka jendela. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Madhumala masuk ke dalam kamar Yashoda dan menjelaskan bahwa Yashoda tidak akan bisa untuk membuka jendela dan menangkap merpati tersebut. Madhumala kemudian menjelaskan bahwa Sudama akan membantu mengurus keutuhannya selama di sini, dan seorang dokter bernama Gautama akan memeriksa kesehatan bayi Yashoda. Madhumala juga mengatakan bahwa seluruh fasilitas yang terdapat di rumah ini boleh digunakan dan menyuruh untuk menganggapnya seperti milik Yashoda sendiri, kecuali bayi yang terdapat dalam kandungan Yashoda. Skin beralih kepada seorang model bernama Arushi yang tengah mengikuti kontes kecantikan. Setelah kontes selesai, ia kemudian ditelepon pacarnya bernama si Freddy, dan mereka pun hendak bepergian bersama. Namun saat melintasi jalan, tiba-tiba mobil mereka mengalami kecelakaan karena meledak dengan sendirinya. Seorang polisi bernama Rishi menerima sebuah diagnosa dari dokter terkait penyebab kematian kecelakaan mobil Arushi dan si Freddy. Dokter menjelaskan bahwa si Freddy kekurangan oksigen karena kebocoran kantong udara mesin mobil. Namun Rishi merasa kalau kecelakaan tersebut sangat menjanggalkan. Ia kemudian menemui komisaris polisi yang bernama Balaram untuk mengusut kasus kecelakaan si Freddy. Skin kembali memperlihatkan Yashoda. Ia diberi sebuah baju ganti oleh Sudama
karena harus segera mengecek kandungannya bersama Dr. Gautama. Dr. Gautama melakukan USG terhadap kandungan Yasoda. Ia tidak diperbolehkan untuk menatap layar monitor oleh Dr. Gautama, namun dirinya bisa melihat lewat monitor yang terpantul dari kacamata Dr. Gautama. Setelah memeriksa kandungan, Yasoda bertemu dengan ibu-ibu lainnya untuk makan. Sudhama menjelaskan bahwa Yasoda kini menjadi satu kelompok dengan kelima ibu lainnya. Kelompok tersebut diketuai oleh seorang ibu berkacamata bernama Teju. Teju berniat mengerjai Yasoda untuk mengambilkan rokok ke area 2. Padahal area 2 adalah sebuah area terlarang yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. Saat Yasoda memasuki area 2, seorang sipir pun melihatnya dari CCTV dan menghampiri Yasoda. Di area 2, Yasoda mencurigai area tersebut karena menurutnya sangat aneh. Kemudian ia dikejutkan dengan kedatangan Dr. Gautama dan menjelaskan bahwa area tersebut tidak boleh dimasuki sembarangan. Ia pun kemudian kembali dan membawakan rokok kepada Teju. Setelah kejadian itu, mereka berlima menjadi akrab dan mulai saling bercerita satu sama lain. Skin kembali memperlihatkan polisi Rishi yang mendapatkan hasil penelitian dari bagian forensik dan mendapati sebuah zat yang mirip dengan penyebab kematian Olivia. Ia menyimpulkan bahwa terdapat zat berbahaya yang memicu kecelakaan si Freddy, hingga mereka menduga bahwa hal ini adalah sebuah pembunuhan berencana. Ia kemudian mendatangi rumah Arushi untuk penyelidikan lanjutan. Mereka menemukan sebuah email yang dikirim oleh teman Arushi yang menyuruh Arushi agar tidak mendatangani sebuah kontrak dengan kosmetik ternama di India. Mereka akhirnya mendatangi pemilik kosmetik dan meminta untuk melaporkan bahan dasar apa saja yang terdapat dalam kosmetik tersebut. Pemilik kosmetik pun mengelak lantaran kosmetik mereka sudah mendapat izin resmi dari pemerintah. Pihak polisi yang tidak kehabisan akal kemudian menyelidiki perjalanan Olivia selama 2 tahun terakhir. Mereka mendapati Olivia yang sudah berkunjung keempat kali ke India. Mereka juga menyadari bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Olivia sama persis dengan 122 wanita yang memiliki pola perjalanan yang serupa dengan Olivia. Salah satu perempuan yang memiliki pola kunjungan selama 6 bulan sekali ke India adalah Elena, miliarder kaya dari Italia. Mereka akhirnya membuntuti Elena untuk menyelidiki masalah ini. Di sisi lain, Yasoda dan kedua temannya memiliki firasat yang buruk karena salah satu temannya bernama Kajal dinyatakan harus pulang ke rumah oleh Madhumala setelah bayinya dinyatakan meninggal. Ia bermaksud untuk menyelidiki ke area 2 dengan pura-pura pingsan untuk menjawab rasa penasarannya. Akhirnya, Sudhama membawanya ke area 2 untuk mendapat infus. Saat tidak ada yang menjaga, ia kemudian menyusuri area 2. Tiba di depan satu ruangan, ia mencurigai ruangan aneh ini karena mengeluarkan asap dari dalam. Tetapi sebelum berhasil memasuki ruangan ini, ia dikejutkan dengan kedatangan Dr. Gautama. Sontak Yasoda berpura-pura pingsan hingga dirinya dibawa kembali ke ruangannya. Setelah dikunjungi temannya, ia masih mencurigai ruangan berasap di area 2. Fakta bahwa di balik kaca kamarnya masih terdapat lapisan kaca lagi. Ia menyimpulkan bahwa tempat ini tidak sembarangan memulangkan orang. Kemudian ia mencopot gelang pelacaknya dan melangkah mengendap menuju area 2 dengan berusaha menghindari CCTV. Ia kemudian mendengar informasi bahwa satu temannya lagi bernama Lila dibawa menuju area 2. Sontak Yasoda berusaha mengikuti dan menyelidiki apa yang akan terjadi pada Lila. Saat hendak masuk ke ruangan, kemudian Lila muncul dari belakang Yasoda
dan menjelaskan bahwa ia tidak akan mampu membuka pintu tersebut karena memiliki keamanan yang canggih dan kuat. Yasoda kemudian bingung dengan Lila yang muncul di hadapannya sekarang. Lila kemudian menjelaskan bahwa dirinya bukan ibu hamil yang menjadi peserta program ini, melainkan salah satu anggota dari program ini. Perkelahian antara Yasoda dengan Lila pun tak terhindarkan, hingga berujung Lila kalah dan meninggal dunia. Seorang sipir penjaga CCTV menaruh curiga karena ada sebuah ruangan yang terbuka. Kemudian ia menyelidiki dan mendapati Yasoda di CCTV. Sipir kemudian segera menghampiri keberadaan Yasoda di area 2. Yasoda yang kini dikejutkan dengan sebuah ruangan yang berasap ternyata adalah ruang mayat para ibu-ibu. Ia kemudian menemukan jasad Kajal yang tengah diawetkan di kulkas peti. Sipir akhirnya berhasil menangkap Yasoda dan membawanya ke ruangan. Yasoda yang kini tersadarkan diri akhirnya mampu mengalahkan sipir dan kembali menelusuri area 2. Skin beralih kepada polisi Rishi bersama rekannya yang membuntuti Elena. Di tengah jalan, mereka dihentikan oleh sekelompok bersenjata hingga berujung ditahan. Mereka akhirnya kehilangan jejak Elena. Betapa terkejutnya mereka kedatangan Komisaris Balram. Ternyata di balik penangkapan mereka, Komisaris Balram lah yang merencanakan hal ini. Ia menjelaskan bahwa kasus kecelakaan dan kasus Olivia yang melibatkan kosmetik ternama itu harus ditutup. Skin beralih pada Yasoda yang mendapati ruangan yang dipenuhi oleh janin-janin di dalam toples. Kemudian ia menangis dan merasa shock karena melihat hal ini. Ia pun ketahuan oleh Madhumala dan Dr. Gautama. Kini Yasoda diikat di sebuah kursi dan mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Dr. Gautama dan Madhumala. Di masa lalu, Dr. Gautama menyukai Madhumala. Akan tetapi, Madhumala menolak Gautama dan memilih menikah dengan seorang menteri dengan alasan lebih kaya dari Gautama. Hari demi hari mereka lewati, dan suatu ketika Madhumala dinyatakan mengidap penyakit langka yang menyebabkan dirinya mengalami penuaan dini yang tak wajar. Dirinya pun bersedih karena tidak cantik seperti dulu lagi. Gautama akhirnya mengunjungi Madhumala dan mengaku memiliki obat penawar untuk penyakitnya hingga menjadi kulitnya muda kembali. Ia pun kemudian melakukan percobaan kepada Madhumala dan berhasil. Suami Madhumala yang awalnya merasa marah karena Gautama menjadikan percobaan terhadap istrinya, akhirnya malah menyetujui untuk bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan penelitian Gautama menjadi sebuah produk kecantikan. Gautama pun menjelaskan bahwa perawatan ini hanya mampu bertahan selama 6 bulan dan jika tidak ditindaklanjuti, maka kulit Madhumala akan kembali keriput lagi. Tanpa mereka sadari, Yasoda berhasil lepas dari ikatannya dan mencari jalan keluar lewat sebuah lubang yang ternyata menghubungkan ke sebuah perkebunan rimbun. Ia kemudian mendapati Gautama yang mengejarnya. Ia kebingungan karena ternyata tidak ada jalan lain dan terpojok di sebuah jurang. Yasoda pun kembali dibawa oleh Gautama di kediaman mereka kembali. Skin beralih pada polisi Rishi dan rekannya yang menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Komisaris Balram. Secara tidak sadar, Balram telah memberitahu bahwa dalang di balik semua ini adalah Menteri Grida, suami Madhumala. Kembali memperlihatkan Yasoda yang dibawa oleh Dr. Gautama. Ia kemudian bertanya-tanya siapa Yasoda sebenarnya. Karena Gautama telah mencurigai Yasoda semenjak dia memasuki area 2. Yasoda mengaku dirinya mencari temannya, tapi setelah ia melihat jasad temannya, ia terlihat masih mencari-cari sosok lain di peti kulkas.
Gautama akhirnya menjelaskan bahwa siapapun yang mencoba menangkap mereka maka akan mati. Balram tiba-tiba terkejut melihat sebuah pistol yang menodong Gautama, bahwa yang menodong pistol tersebut adalah Yasoda, yang ternyata adalah seorang polisi terlatih. Latar belakang Yasoda berani mengambil resiko besar untuk menyelidiki kasus ini adalah karena mencari adiknya Brinda, yang ternyata menghilang dan diketahui mengikuti program ini. Yasoda tak sengaja melihat bahwa adiknya menandatangani kontrak dengan rumah sakit pemerintah dengan mengikuti program ibu pengganti dengan syarat melahirkan 5 kali selama 5 tahun. Alasan Brinda melakukan hal ini adalah demi Yasoda yang bisa masuk polisi karena mereka tidak memiliki uang untuk menyekolahkan Yasoda menjadi polisi. Setelah mendengar penjelasan Yasoda, terjadi penyerangan oleh pasukan yang diperintah oleh Balram untuk menembaki Rishi dan polisi lainnya. Sementara Yasoda mengancam para sipir penjaga jika mereka menyerang, maka Yasoda akan menembak mati Gautama dan Madhumala. Gautama akhirnya berhasil merebut pistol Yasoda dan kini mereka berkelahi dengan tangan kosong. Yasoda pun mengambil tongkat sipir penjaga untuk melawan Gautama. Setelah kalah, Yasoda mendengar sebuah pengumuman bahwa seluruh ibu diperintah untuk berkumpul di aula. Ia kemudian mencari keberadaan Madhumala dan mengeluarkan pistol untuk menembaknya. Rishi dan rekan polisi lain berhasil membunuh Balram dan anggota suruhannya, dan kini mereka menemukan keberadaan Yasoda. Yasoda yang terhalang oleh sipir kemudian berusaha mencari keberadaan Madhumala yang kabur. Ia kemudian mendapati sebuah pintu keluar dan menemukan Madhumala hendak kabur menggunakan helikopter. Yasoda kemudian menjelaskan kepada ibu-ibu lainnya terkait hal yang melibatkan mereka, dan ibu-ibu pun akhirnya mendorong Madhumala ke jurang. Yasoda akhirnya menemukan adiknya Brinda masih hidup di antara ibu-ibu lainnya. Dokter Gautama yang hendak melarikan diri pun akhirnya terkepung oleh polisi. Dan film pun berakhir.